mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebaslah, kini hidupku penuh bahagia. Oleh darahnya ku telah ditebus. Kasih-Nya Yesus tiada bandingnya. Oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, dalam program 10 menit bersama Pendeta Evangston Manopo, saya akan membawakan renungan dengan judul Pelangi Sehabis Hujan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kejadian pasal 9 ada cerita Alkitab tentang Nabi Nuh yang oleh Tuhan disuruh membuat bahtera yang besar untuk menghadapi air bah. Nah, di dalam kisah ini diceritakan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan satu keluarga dan semua jenis binatang, baik binatang di udara maupun di darat, dan tentunya yang ada di laut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Kejadian 8 ayat 10-11. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, maka kita pun juga sering menghadapi banyak hal yang berupa bencana alam, banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, dan sebagainya. Demikian juga bencana sakit penyakit yang saat ini dengan populernya pandemi COVID-19. Di dalam kehidupan seperti ini, maka kita selalu harus percaya bahwa pelangi sehabis hujan adalah tanda bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan lagi air bah. Dalam pelayanan saya ketika mengunjungi dan mendoakan orang-orang yang sakit, lagu Pelangi Kasih yang begitu indah selalu kami nyanyikan saat kami sebelum mendoakan mereka. Di dalam lagu tersebut dikatakan bahwa apa yang kau alami kini mungkin tak dapat kau mengerti, tapi satu hal, Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung dan mulia. Saatnya nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Dari pelayanan orang-orang sakit yang kami doakan, ada yang sembuh, tapi ada juga yang tidak sembuh. Atau Tuhan menjawab tidak atas doa kami. Satu kesaksian ketika kami melayani seorang omah di Desa Watumea, Tondano, di tepi Danau Tondano. Ketika dia sakit, memang usianya sudah lanjut. Ketika kami mendoakannya, kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dia, supaya Tuhan memulihkan kesehatannya. Tetapi karena kami mengingat bahwa usianya sudah lanjut, kami pun juga menyerahkan keberadaan oma ini ke dalam tangan Tuhan, supaya jadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Apakah Tuhan akan menyembuhkannya atau Tuhan akan memanggilnya pulang? Sesudah kami berdoa, kami pergi meninggalkan oma itu dan pergi mandi di Danau Tondano. Sekembalinya kami ke rumah, puji Tuhan, oma tersebut sudah sembuh, sudah sehat kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun juga ketika kita sakit, kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan sebagaimana kesaksian saya sendiri, saya mengalami sakit ginjal sudah sejak tahun 84, dan pada tahun yang lalu vonisnya saya sudah gagal ginjal, dan sudah 1,5 tahun ini saya menjalani cuci darah. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati dan menolong saya. Bagi Bapak Ibu sekalian semua yang memiliki segala problema, segala persoalan, ingat bahwa pelangi kasih Tuhan selalu Tuhan siapkan untuk kita. Dan ingat bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam setiap keberadaan kita. Keadaan kita yang sakit, keadaan kita yang bangkrut, keadaan kita yang susah, yang gelisah, yang resah, yang galau, ataupun apa saja yang kita alami, Tuhan pasti memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kita semua dapat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati melalui firman Tuhan di dalam renungan ini, kita dikuatkan dan kita selalu mendapat berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sudah mendengarkan renungan ini. Turunlah kiranya berkat atas mereka, berkat kekuatan, berkat kesembuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu hari ini, tanggal 11 Desember, hari Sabtu, ke dalam tangan Tuhan, supaya kami menjalani semuanya di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah